ayah itu orang yang paling ketat dari dulu terkait sholat wajib. Iya, iya. Jadi anak-anaknya itu tiap hari itu harus ngisi Masya form Allah. isian itu. Zuhur jamaah atau enggak, asar jamaah atau enggak. Dan itu memang beliau periksa ketat. Nanti di awal bulan, beliau akan memberikan reward. Makanya orang-orang baik, mereka harus terjun ke dunia politik. Sehingga politik menjadi politik yang baik tentunya. Di tengah perbedaan mazhab, selama kemudian ini sifatnya furu', jangan kemudian dijadikan sebuah perdebatan yang berlebihan, tetapi ketika sudah masuk kepada usul, maka ini yang kemudian harus kita pertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini Rizal Al-Haq bersama teman-teman yang bertugas. Ada Kang Atep dan Kang Sandi hadir menyapa Ikhwan Akhwat, menemani waktu sahur Ikhwan Akhwat dalam program acara Bincang Sahur ya, Sahur Bersama Tokoh. Dan Ikhwan Akhwat di kesempatan ini kami alhamdulillah berkesempatan bersilaturahim ke Balai Kota Sukabumi. Alhamdulillah Ikhwan Akhwat. Balai Kota Sukabumi Jawa Barat ya, yang mungkin pemirsa teman-teman yang mendengarkan di daerah yang menyimak di Papua, di Batam, di Aceh, yang tidak tahu Sukabumi itu di Jawa Barat ya, dan alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Pak Wali Kota. Di kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenal lebih dekat dengan Pak Wali Kota Sukabumi Ikhwan Akhwat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka masker ya? Iya Pak Wali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dan hatur nuhun atas waktunya, atas waktunya kepada kami Radio Silaturahim dan Rasil TV berkesempatan untuk bincang-bincang nih. Alhamdulillah, saya juga bersyukur di bulan Ramadan ini bisa bersilaturahim ke Kota Sukabumi sekaligus menikmati indahnya Kota Sukabumi. Betul, iya alhamdulillah. Tadi kita di luar kok siang gini nggak sepanas di Jakarta gitu ya. Nah, itulah bedanya. Tetap adem ya. Sukabumi itu kulkas segede kota. Oh gitu ya. Ya. Soalnya terasa banget kita akhir-akhir ini ya di Jakarta sana, istilahnya kalau kata orang Sunda tuh ngeheab gitu. Ngeheab. Nah Pak Wali, di tengah kesibukan Pak Wali tadi Masya Allah menyediakan waktunya untuk kita, sekali lagi terima kasih, dan kami ingin bincang-bincang lebih jauh, ingin mengenal sosok Pak Wali. Nah Pak Wali ini kan kita kenal sebagai Wali Kota Sukabumi. Nama lengkapnya Haji Ahmad Fahmi SAG MMPD. Iya. Mohon diluruskan kalau ada yang salah. Enggak ada yang bengkok. Lurusnya. Nah, di Ramadan gini terus di tengah pandemi ada perubahan yang signifikan nggak Pak Wali? Mungkin Perubahan dari kegiatan di pemerintahan kota atau kegiatan pribadi gitu Pak Wali? Kalau di pemerintahan kota masih tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah, tetap ya. Pelayanan masyarakat kita maksimalkan. Iya. Kemudian khususnya saat ini kita sedang fokus sebagaimana arahan dari pemerintah pusat mengedukasi warga masyarakat untuk tidak mudik. Yang pertama, yang kedua mewaspadai apabila ada warga dari luar Kota Sukabumi datang ke Kota Sukabumi. Ini tentunya dalam kerangka kita memutus mata rantai pandemi COVID ini. Jadi itu yang sekarang tugas tambahan yang kami pemerintah daerah lakukan, sehingga kita edukasi ini kita perkuat saat ini dari pemerintah Kota Sukabumi. Selebihnya kita lebih menyarankan teman-teman aparatur untuk semakin meningkatkan kualitas keagamaan, termasuk tadi juga kita biasa di Ramadan ini setelah zuhur itu langsung ada kuliah zuhur. Iya, kultum tadi kita ikut kultumnya ya. supaya mengikut, supaya tadilah semakin menambah semangat keagamaan di Kota Sukabumi. Baik. Nah tadi barusan sebagai satu contoh ya kegiatan keagamaan di Balai Kota sendiri. Yeah. Nah untuk di Kota Sukabumi secara luas, untuk Ramadan ini ada kegiatan keagamaan seperti apa mungkin untuk masyarakat Pak Wali? Nah kita bersyukur surat edaran dari Menteri Agama sudah sama-sama kita terima. Yeah.
Berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu, kalau Betul. tahun yang lalu agak dibatasi nih Betul. kegiatan-kegiatan keagamaan, Tidak termasuk di tidak Ramadan. tarawih, tidak dibolehkan. Iya, kemarin Kajian-kajian sekarang alhamdulillah ya. khususnya yang mengumpulkan massa dalam Masa ya. jumlah yang banyak ya. Tetapi kalau untuk tahun ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan sehingga Ihya Ramadan bisa betul-betul kita laksanakan dengan baik, meskipun tetap protokol kesehatan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Salat taraweh, kemudian juga tadarus Quran di masjid, kemudian juga majelis taklim ini berjalan, silakan dimakmurkan masjid musola tapi protokol kesehatan. Termasuk tadi pagi saya punya jadwal pagi itu untuk jaulah atau silaturahmi ke majelis taklim, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Baik. Nah, Pak Wali, kami juga ingin lebih dekat dengan Pak Wali. Kami Ini ingin jauh ya? ingin mengenal lebih dekat Oh, gitu Pak Wali. Karena mungkin tidak banyak juga yang mengenal lebih dekat atau langsung mendengar langsung dari Pak Walinya gitu Pak Wali. Kami sih ingin tahu gitu riwayat kehidupan Pak Wali dulu seperti apa, masa kecilnya, sekolahnya di mana gitu Pak Wali. Sampai menjadi tokoh seperti ini gitu Pak Wali. Mungkin kan bisa menginspirasi para pendengar, para pemirsa tentunya, dan wabil khusus mungkin anak-anak muda nih Pak Wali. Silakan. Ya, kalau saya itu lahir, besar, sekolah itu nggak lepas di Tebet Timur ya. Oh, Karena Jakarta saya ya? memang di Tebet Timur ya, Iya, lahir di sana, besar di sana, sekolah SD di SD Kebon Baru, kemudian juga SMP-nya SMP 115, kemudian SMA sempat di SMA 8, tapi mungkin karena saya dianggap nakal gitunya, pada akhirnya pesantren menjadi alternatif gitu. Oh, SMA 8 kan Masya Allah itu. Akhirnya saya masuk ke pondok pesantren di menjelang tahun ketiga itu. Di mana Pak Wali? Di Pesantren? Islamic Center Muhammadiyah, Pondok Pesantren Futuhiyah waktu itu. Iya, iya. Di Cipanas. Di sana saya agak lama di asrama, dan ya tadilah pendidikan keagamaan saya banyak dapatkan di Pondok Pesantren Futuhiyah itu ya. Cipanas mana Pak Wali? Cipanas ini Jawa Barat nih, Cianjur. Oh, Cianjur. Iya, Cianjur. iya, iya. Di sana. Kuliah kembali lagi ke Jakarta, kemudian bekerja di Jakarta, sampai kemudian takdir menentukan saya harus mempersunting orang Sukabumi. Oh, Gitunya. iya, iya, iya. Saya nggak tahu dari mana ujuk-ujuk datang gitunya, dan ujuk-ujuk minta dinikahi, ya akhirnya saya nikahilah gitu. Iya, iya, qadarullah. Jadi menikah dengan Mojang Sukabumi Dengan dan Mojang tinggal di Sukabumi dan Pak Wali. tinggal di Sukabumi. Iya, iya. Saya masuk ke Sukabumi itu 2002 ya, 2002 akhir. 2002 ya. Masuk ke Sukabumi. Dan kemudian karena kebetulan keluarga istri itu, mertua itu punya pondok pesantren, ya saya banyak di pondok pesantren setelah pindah ke Sukabumi. Lebih tepatnya Sukabumi di mana Pak Wali? Di Lembur Situ, di Jalan Pelabuhan 2. Oh, iya, iya, iya. Ada pondok pesantren Ibadur Rahman. Jadi di sana saya, istri dan keluarga kami mengelola santri, mengelola pendidikan di sana. Sampai saat ini saya juga masih mengelola di sana juga. Iya, iya. Nah, bisa digambarkan juga Pak Wali bagaimana sosok orang tua Pak Wali dalam mendidik Pak Wali itu seperti apa sih Pak Wali? Karena mungkin jarang juga ya yang melahirkan sosok menjadi pemimpin daerah gitu Pak Wali kan. Kita ingin tahu gitu bagaimana sih pendidikan orang tuanya gitu dulu gitu, atau pendidikan agamanya lebih khususnya gitu Pak Wali. Ya mungkin karena ini ya, saya melihat karena orang tua saya baik ayahanda maupun ibunda ini kan orang Betawi asli ya. Dan salah satu yang lekat dengan Betawi itu adalah kental dari nuansa keagamaan. Oh iya, iya. Jadi baik ayahanda maupun ibunda itu keras sekali mendidik anaknya dalam bidang keagamaan. Ya. Ke saya, ke kakak-kakak, saya 4 bersaudara, saya yang paling bungsu itunya. Ayahanda tuh keras sekali untuk urusan keagamaan. Ya. Kenapa kemudian kita harus ikut madrasah diniyah gitu ya semuanya. Kenapa kemudian maghrib sampai isya saya nggak boleh pulang. Jadi maghrib sampai isya di sana mah harus di musola saja. Ngaji dengan kakak saya, dengan ayah saya, dengan ibu saya, dengan masyarakat sekitar. Ini kan budaya yang lekat di Betawi ya, yang saat ini saya lihat juga masih cukup banyak di kalangan Betawi-Betawi yang tetap melakukan budaya seperti itu. Jadi kalau tanya pendidikan seperti apa ya, ayah saya sangat keras khususnya di bidang pendidikan. Kalau ibu ya, kalau anak-anak
pada marah sama ayahanda pasti ke ibunda karena lebih lembut. Iya, iya, lapornya ke ibu gitu ya. Lapornya ke ibu, minta perlindungannya ke ibu. Iya, iya. Nah, Pak Wali mungkin ada yang paling berkesan nggak dari pendidikan orang tua, khususnya dari Bapak yang cukup ketat dalam hal pendidikan agama? Mungkin ada yang pasti terngiang gitu? Atau pesan-pesan dari beliau gitu? Ya, yang paling saya ingat dari beliau almarhum, bagaimana terkait perintah sholat ya, ketepatan waktu sholat ya. Karena dari dulu ayah saya tuh termasuk orang yang beliau itu memberikan kepada anak-anaknya itu form isian. Form isian? Ya, kalau sekarang kita kenal istilah ada mutabaah yaumiyah lah gitu Oh ya. iya, iya, iya. Evaluasi harian. Ayah itu orang yang paling ketat dari dulu terkait sholat wajib. Iya, iya. Jadi anak-anaknya itu tiap hari itu harus ngisi Masya form Allah. isian itu. Zuhur jamaah atau enggak, asar jamaah atau enggak. Dan itu memang beliau periksa ketat. Nanti di awal bulan, beliau akan memberikan reward ke anak-anaknya. Saya ingat benar ayahanda tuh selalu memberikan silver queen, coklat. Waduh. Untuk anak-anaknya. Jadi beliau membuat grade tersendiri yang full 1 bulan itu kita sholat wajib, saya atau kakak-kakak sholat wajibnya full, itu kalau full 1 bulan tuh dikasih silver queen tuh 5 silver queen. Kemudian turun lagi jadi 4 silver queen dan itu sampai kami semua menikah, setelah kami semua berpisah karena menikah gitu ya, itu beliau tetap melakukan itu. Mengingatkan? Tadi, Atau tetap masih tetap pakai tetap pakai mutabah yaumiyah itu, pakai formulir itu beliaunya. Maka itu yang saya ingat dari ayahanda tercinta almarhum ya. Allah yarham, semoga Allah menjadikan ini sebagai kebaikan beliau gitu ya, kepada kami, kepada anak-anak beliau. Nah, dan uniknya kepada para menantunya pun begitu beliau. Karena kan ketika menikah tidak semua langsung pindah gitu ya. Sebelum semuanya pindah, ya tetap beliau meminta para anak, para menantunya isi formulir itu. Meskipun kita udah dewasa ya. Meskipun kita udah dewasa. Masya Allah, luar biasa. Itu yang pendidikan yang saya ingat. Ini mungkin yang membentuk karakter anak-anaknya ya. Anak-anaknya. Jadi karena tadi kelekatan beliau dalam hal itu. Ya di situ kan ada pendidikan kedisiplinan, agama, kejujuran juga mungkin karena kita yang ngisi kan ya. Masya Allah. Kalau dari sosok ibu Pak Wali, ada yang masih ya paling berkesan gitu dalam pendidikannya atau ya dalam mengurus kita gitu? Semuanya berkesan sih ya, semuanya berkesan. Sosok ayah yang keras, yang disiplin, ini juga menimbulkan kesan tersendiri yang nggak bisa dilupakan. Semuanya berkesan. Sosok ibunda juga luar biasa ya, sampai saat ini dengan kondisi beliau masih sangat menjadi orang yang sangat berkesan bagi saya secara pribadi gitu ya. Ya, semoga Allah sehatkanlah beliau. Amin, amin. Masya Allah. Nah Pak Wali, kalau untuk Pak Wali sendiri gitu ya, apakah menularkan juga ke anak-anak dalam pendidikan yang pernah Pak Wali rasakan dari orang tua dulu Pak Wali? Ya itulah kelemahan saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua saya saat ini banyak yang tidak saya lakukan. Ternyata tidak mudah gitu ya Pak Wali? Ternyata nggak mudah. Makanya saya ini ya, orang tua saya itu kan lulusan SEMEA. Umum gitu ya? Iya, saya sering berpikir kita sudah S1, kita sudah S2, kita sudah belajar sekarang dengan begitu mudah kita bisa mendapatkan pembelajaran pola pendidikan anak, tetapi ternyata orang tua kita itu jauh lebih mampu untuk mendidik anak-anaknya dan teruji. Iya. Saya sendiri belum bisa memastikan bahwa anak saya teruji dengan didikan saya, tetapi orang tua telah membuktikan bahwa beliau teruji mendidik kita. Jadi kalau dulu saya yakin orang tua saya tidak pernah baca buku terkait pola asuhan anak, pola pendidikan anak, parenting sangat jauh. Nah, tetapi sekarang dengan kemudahan, ya ternyata kita jauh lebih rendah kualitas kita dibandingkan orang tua kita. Masya Allah. Tapi kan tetap harapan kita mungkin anak-anak. Iya, tetap juga kita berharap anak-anak kan harus lebih baik dibandingkan orang tuanya ya. Kita harapkan itu. Nah, Pak Wali tadi menyampaikan setelah selesai pendidikan gitu, terus menikah dengan orang Sukabumi, kemudian menjadi pengurus pesantren Pak Wali ya. Jadi dulu sebelum terjun ke dunia politik, di dunia dakwah dulu ya Pak Wali? Iya, di dunia dakwah dulu.
Saya sejak di kampus itu memang aktif di LDK ya, Lembaga Dakwah Kampus. Kampusnya di mana, Pak Wali? Dulu saya di IAIN Jakarta. Oh iya, UIN sekarang ya? Sekarang UIN. UIN, ya. Ya. UIN. Saya aktif di LDK, Lembaga Dakwah Kampus, ya dari situlah terasa. Dari sisi keorganisasian, dari sisi pergerakan, dari sisi harokatu dakwahnya, semuanya terlatih mungkin di situ ya sampai saat inilah. Iya. Nah, akhirnya memilih terjun ke dunia politik. Apa yang membuat Pak Wali ya ikut terjun ke dunia politik? Apa sih Pak Wali? Apa ya? Bingung, bukan pilihan sih ya. Bukan pilihan. Tiba-tiba masuk gitu. Oh gitu. Tiba-tiba terdorong. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan saya berharap dengan masuk ke ranah politik, ada kebaikan yang lebih masif yang bisa dilakukan. Kalau selama ini mungkin kebaikan itu hanya bisa dilakukan di pondok pesantren yang saya geluti, jumlahnya juga nggak begitu banyak. Mudah-mudahan setelah masuk ke dunia politik, saat ini kita menjadi seseorang yang mendapatkan amanah dari Allah, mudah-mudahan kebaikan bisa lebih masif kita sampaikan kepada masyarakat. Itu saja sih harapan saya sih. Nah, barusan ada satu frase, amanah dari Allah. Tidak banyak juga Pak Wali yang mendapatkan amanah ini, bahwa mereka tuh harus sadar gitu bahwa ini amanah dari Allah gitu. Nah, itu bagaimana Pak Wali melihat? Ya banyak lah mungkin ya. Kalau kita masyarakat nih melihat, ini kayaknya nih pejabat ini nggak tahu kalau amanah itu dari rakyat atau malah lebih ini dari Allah gitu. Karena untuk menjalankan amanah tersebut, kalau dia tahu ini amanah dari Allah, mungkin bisa sebaik-baiknya gitu Pak Wali. Gimana Pak Wali melihat itu? Saya melihat peran pasangan itu menjadi demikian penting. Peran istri, peran anak, peran keluarga itu demikian penting. Kadang kita dengan amanah yang diberikan ini kadang kita lupa, dan nggak jarang kita lupa. Ya. Kadang juga kita lalai ataupun lengah. Ya. Jadi memang kalau dalam konsep Islam, kenapa arba'un minas sa'adah katanya, ada 4 hal yang merupakan kebaikan atau kenikmatan kehidupan di dunia. Kan salah satunya ada almar'atus sholihah, pasangan yang menenangkan, pasangan yang menenteramkan. Jadi saya yakin benar di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri, seorang pasangan yang senantiasa memberikan pengingatan, memberikan motivasi, memberikan arahan. Jadi yang tadi menyadarkan bahwa ini adalah amanah, ini harus sama-sama dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya secara pribadi melihat ini peran pasangan yang luar biasa sih ya, peran pasangan. Jadi beliau yang senantiasa memagari saya lah. Menjadi pengingat juga ya. Betul. Masya Allah. Jadi kayak alarm lah. Iya, Masya Allah. Nah Pak Wali, kita juga kan kalau dengar nih, kalau dunia politik itu kan penuh intrik gitu ya. Penuh intrik. Ada juga yang bilang kalau orang baik tidak terjun ke dunia politik, nanti orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat yang akhirnya di dalam politik tersebut. Nah, bagaimana Pak Wali melihat kedua istilah itu gitu ya? Politik itu penuh intrik gitu. Dan juga ada yang beranggapan ya orang-orang baik itu harus terjun juga ke dunia politik biar yang menjalankan pemerintahan itu orang-orang baik gitu. Ya, dakwah itu kan perlu intrik. Ya, nggak mungkin kita bisa menyebarkan dakwah kalau tanpa strategi. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah juga ya. Termasuk juga dalam kepemimpinan ya pasti penuh strategi, pasti ada intrik. Intrik yang positif mungkin. Nah, Wali, gitu ya. Jadi saat ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita coba merubah mindset dulu bahwa politik ini jahat, politik ini hitam, politik ini menjatuhkan. Enggak. Islam itu kafah, Islam itu secara bulat menjelaskan kepada kita semua. Jadi politik yang diajarkan oleh Islam juga sebuah politik yang bulat ya, sebuah politik yang mengedepankan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keagamaan. Jadi bagi saya ya dalam berpolitik kita juga harus mengikuti koridor yang disampaikan oleh agama. Jadi politik itu jangan dijadikan sebuah syahwat berkuasa, ya. Tetapi politik itu harus dijadikan sebagai bagian untuk melayani. Kalau politik itu dijadikan sebagai syahwat untuk berkuasa, rusaklah.
peradaban yang ingin dibuat. Tetapi ketika politik ini kita yakinkan sebagai bagian untuk melayani, maka saat itu kita berupaya untuk membuat sebuah peradaban yang semakin baik dari waktu ke waktu. Makanya orang-orang baik mereka harus terjun ke dunia politik, sehingga politik menjadi politik yang baik tentunya. Masya Allah. Ikhwan Akhwat yang mungkin baru menyalakan pesawat radionya dan juga baru melihat YouTube Brasil TV, kita tengah berbincang dengan Bapak Wali Kota Kota Sukabumi, Ikhwan Akhwat, yaitu Bapak Haji Ahmad Fahmi, SAG MMPD, dan saat ini kita tengah berada di Balai Kota Sukabumi. Alhamdulillah kita diberikan waktu untuk bincang-bincang dengan beliau di tengah kesibukan beliau, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita di sesi yang kedua kita akan lanjutkan juga perbincangan dengan beliau. Ikhwan Akhwat, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Terima kasih Ikhwan Akhwat masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Kita masih berbincang dengan Bapak Ahmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi, Ikhwan Akhwat. Dan kita lanjutkan bincang-bincang dengan beliau. Tadi di awal kita mendengarkan riwayat hidup beliau ya. Bagaimana pendidikan orang tuanya, Masya Allah. Pendidikan almarhum bapaknya yang berkesan, Masya Allah. Buat saya pribadi berkesan, Masya Allah. Pendidikannya luar biasa gitu ya. Ibunya juga yang luar biasa yang melahirkan sosok tokoh seperti Pak Wali ini, Masya Allah. Nah Pak Wali, untuk Kota Sukabumi ini, Pak Wali melihat Islam seperti apa sih di Kota Sukabumi? Kita kenal kan, kita dengar juga nuansa Islam di Kota Sukabumi juga cukup kental, Pak Wali. Seperti apa sih Islam di Kota Sukabumi? Sukabumi itu dikenal sebagai kota santri. Karena dalam sejarah, sejak zaman penjajahan sampai dengan saat ini memang bertebaran pondok pesantren di Kota Sukabumi. Para alim ulama besar nasional juga banyak yang berasal dari Sukabumi. Ya. Kiai Haji Ahmad Sanusi, itu kan diantara salah satu tokoh perjuangan luar biasa ya. Sekarang pondok pesantren beliau juga masih ada di wilayah Kota Sukabumi. Jadi dengan suasana ini tentunya kita ingin menjadikan Sukabumi tetap menjadi sebuah kota yang religius. Makanya semangat saya dan semangat Pak Wakil dalam membangun kota ini adalah terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera. Karena saya menyadari benar ketika konsep religius ini ada di seluruh warga masyarakat sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, maka kenyamanan dan kesejahteraan ini akan hadir di tengah-tengah kita. Laukana ahlal Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini yang mendasari saya ketika membuat visi pemerintahan ini, ayat tersebut yang mendasari saya. Kemudian saya juga bersyukur Kota Sukabumi masuk dalam 10 kota paling toleran di Indonesia. Masya Allah. Jadi dari puluhan kota kabupaten yang ada di Indonesia, Kota Sukabumi masuk dalam peringkat 10 besar. Kita ke peringkat 9 sebagai kota kabupaten paling toleran di Indonesia. Saya ingin menunjukkan sekaligus bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya. Dengan Sukabumi sebagai kota santri, dengan banyaknya pondok pesantren, dengan banyaknya alim ulama, dengan kepemimpinan kita sebagai seorang yang muslim, maka harusnya agama ini semakin mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Non-muslim mereka harus mendapatkan terfasilitasi sebagai layaknya warga negara. Inilah yang menjadi semangat saya. Kita bukan menjadikan kota ini sebagai kota agama, bukan. Tetapi kita ingin menjadikan kota ini adalah kota yang para warga masyarakatnya taat beribadat. Ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada non-muslim untuk beribadat dengan nyaman, dengan aman. Kita bantu untuk mewujudkan itu. Ini untuk mewujudkan, untuk menunjukkan bahwa Kota Sukabumi adalah kota yang religius. Religius dan toleran tadi. Dan gitu toleran. Masya Allah. Nah Pak Wali, untuk dunia dakwah, Pak Wali sebelum terjun ke dunia politik kan cukup aktif juga di dunia dakwah. Meskipun sekarang dakwah tetap jalan pastinya kan. Nah, Pak Wali sendiri melihat dunia dakwah khususnya di Kota Sukabumi dan di Indonesia sendiri seperti apa dunia dakwah saat ini yang kita melihat
dari sisi teknologi kan cukup pesat nih, cukup berkembang sekali gitu. Bagaimana Pak Wali melihat perkembangan dakwah ini? Iya, pertama dakwah itu kan memiliki berbagai macam karakteristik ya. Yang pertama dakwah itu kan diantaranya kan tuluz zaman. Bagaimana dakwah ini tidak terbatas kepada satu fase atau satu masa, tapi dakwah ini berkesinambungan. Nah, bagaimana kita semua mampu untuk tetap konsisten, mampu untuk tetap istiqomah melaksanakan pergerakan dakwah ini. Meskipun dalam karakteristik yang lain ada istilah qillatur rijal. Qillatur rijal itu pendukung dakwah itu nggak pernah banyak. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pendukung dakwah itu pasti sedikit. Karena karakteristik dakwah tadi, qillatur rijal, jumlah pengikutnya sedikit. Tetapi tadi tidak kemudian membuat kita menjadi lemah. Termasuk juga bagaimana pemanfaatan teknologi menjadi harus demikian kita manfaatkan dalam proses dakwah ke depan. Tadi disampaikan, saat ini kita sudah tidak bisa lepas dari dunia teknologi, dunia informasi sudah semakin lekat dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya teknologi dan informasi itu mampu kita manfaatkan untuk memasifkan kebaikan yang kita miliki. Jadi pelibatan teknologi menjadi sesuatu yang wajib. Ini kan kita nih pakai teknologi nih. Iya, betul. Ya. Bayangkan kalau kita tidak mau menggunakan teknologi, bagaimana mungkin dakwah bisa tersebar lebih luas ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita juga. Saya yakin ikhwan akhwat, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian punya kemampuan berdakwah dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kata Rasul itu kan walau ayah gitu ya, walaupun satu ayat, jadi silakan bisa melalui media sosialnya, bisa melalui berbagai potensi yang dimiliki dengan pelibatan teknologi. Jadi para dai teh kedah melek teknologi, harus melek teknologi. mohon harus mampu untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya para dai teh, para duat. Nah, tadi disebutkan media sosial ya salah satu kemajuan teknologi. Ada ya banyak yang bilang kan seperti kedua mata pisau ya. Iya. Banyak positifnya, tidak sedikit juga negatifnya, Pak Wali. Bagaimana juga mengenai hal ini media sosial gitu. Banyak juga kan anak-anak muda yang baru belajar agama dari media sosial. Akhirnya dia hanya mendapatkan mungkin sepenggal ilmu, tapi dengan semangatnya ternyata tidak sesuai gitu. Ketika dia menyampaikan itu tidak sesuai dengan syariat, misalnya ada yang berlebihan. Nah, itu seperti apa sih Pak Wali? Pesan untuk anak muda terutama ya, yang baru belajar gitu, ingin belajar, semangat belajar ilmu agamanya tinggi, tapi mungkin dia hanya menggunakan media sosial nih Pak Wali. Gimana Pak Wali? Kita sangat menghargai dengan semangat dakwah gitu ya. Jadi ini harus kemudian kita motivasi, silakan dakwah itu ada gium tuh. Nahnu du'at qabla kulli syai' gitunya. Kita itu para dai sebelum apapun profesi kita. Saya wali kota, tapi saya adalah dai awalnya. Teman-teman ini ya dai semua, yang mereka di PNS, yang mereka wirausaha, nahnu du'at qabla kulli syai' gitu. Ini sebuah motivasi untuk kita. Jadi mari sama-sama kita ajak untuk mereka memanfaatkan teknologi ini untuk berdakwah. Tetapi tentunya kita juga diminta untuk saring sebelum sharing. Ya. Saring dulu sebelum disebarkan. Sebelum disebarkan, sebelum di-sharing. Jangan sampai gatel jempol teh segala sesuatu hayu aja kita sharing. Khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Boleh kita dengan semangat dakwah kita juga berdakwah melalui media, kita sebarkan boleh. Tetapi tentunya tolong juga konsultasikan apakah yang kita sampaikan sudah tepat atau belum. Jangan sampai juga kita menyampaikan hal-hal yang dari sisi keilmuan akan terjadi perdebatan di dalamnya. Kan agama kita itu, Islam itu kan begitu fleksibel, begitu toleran, ya. Mazhab fikihnya juga demikian banyak, meskipun di Indonesia yang terkenal itu hanya 4 mazhab fikihnya gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi perdebatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi saring dulu sebelum di-sharing. Iya. Nah, barusan juga dibahas mengenai beberapa 4 mazhab.
Nah di Indonesia juga kan begitu heterogennya Pak Wali ya. Mohon. Dilihat dari organisasi keagamaan tentunya. Heterogen dari segi agama juga iya, tapi lebih khusus kepada heterogennya khususnya di Islam mengenai lembaga keagamaan, terus organisasi, mazhab yang diikuti gitu. Nah Pak Wali melihat persatuan organisasi-organisasi ini seperti apa? Karena kan banyak juga sedikit-sedikit apa ya, bukan bentrokan ya, apa ya, perbedaan pendapat lah Pak Wali kan biasanya cukup rame gitu. Ada pesan khusus sekali buat ya umat ini Pak Wali, mungkin biar tetap bersatu gitu Pak Wali. Kalau di sejarah itu ada 21 mazhab. Seluruhnya. Seluruhnya ada 21 mazhab. Di dunia Pak Wali. Iya. Dan dalam khasanah Islam ya, Iya, ada Islam. 21 mazhab. Tetapi mazhab yang kemudian dikenal sampai saat ini adalah 4 mazhab. 4 mazhab. Dikarenakan tadi seiring dengan perjalanan, seiring dengan tokoh-tokoh yang muncul, maka yang muncul itu hanya 4 mazhab saat ini. Awalnya itu ada 21 mazhab dalam sejarah Islam. Nah, tidak bisa dipungkiri di kita seringkali mengalami gangguan ini gesekan. Pernik seperti itu. Merasa paling benar. Ini kan dinamika. Dan seringkali orang yang terbaik adalah orang yang mampu menahan apa yang menjadi perbedaan. Orang yang paling baik. Jadi di tengah perbedaan mazhab, selama kemudian ini sifatnya furu', jangan kemudian dijadikan sebuah perdebatan yang berlebihan, tetapi ketika sudah masuk kepada usul, maka ini yang kemudian harus kita pertahankan. Ingat, dalam 4 mazhab itu usulnya sama semua. Furu'nya yang kemudian cabangnya yang berbeda-beda, jadi nggak perlu ada permasalahan mau mazhab apapun itu. Ya, tetapi selama kemudian kita memahami ini bagian dari khasanah keislaman yang ada, mari sama-sama kita hormati itu. Para kiadah-kiadah kita, para imam-imam kita, membesarin toh tidak bisa dipungkiri antara guru dengan murid semuanya. Iya. Ya, 4 mazhab ini kan guru dengan murid, dan tidak pernah terjadi pertentangan atau pertempuran antara guru dengan murid yang kita baca dalam sejarah. Semuanya 4 mazhab ini adalah guru dan murid yang sangat toleran satu dengan yang lain. Bahkan salah satu imam sempat mengikuti mazhab imam yang lain karena menjadi gurunya. Nah, ini kita diajarkan bagaimana kita untuk mampu untuk berlegowo, berlapang dada. Kepada non-muslim saja kita berlapang dada, masa kepada sesama muslim kita harus bertolak belakang? Kan gitu kan ya. Masya Allah. Nah Pak Wali, kita ke kota Sukabumi Pak Wali. Pak Wali untuk wali kota ini sudah menjabat 3 tahun Pak Wali ya? Ya, 2,5 tahun sekarang. Iya, tahun Jangan dikurangi dong. 3 tahun? Belum. Iya, 2,5 tahun. Masya Allah. Nah, program-program yang mungkin masih dicita-citakan nih, harus tercapai dan belum tercapai, itu apa Pak Wali? Dan mungkin perlu dukungan dari masyarakat, mungkin bisa diinfokan kepada masyarakat Pak Wali. Jadi memang di 2018 ketika saya dan Pak Wakil resmi menjadi wali kota dan wakil wali kota, tentunya ada beberapa program unggulan. Ada beberapa desain kami, ada beberapa cita-cita kami untuk membangun dalam rentang waktu 5 tahun kepemimpinan ini. Nah, tidak bisa dipungkiri kita juga tidak pernah merencanakan, ini mah takdir Allah, tahun 2020 itu terjadi COVID sampai dengan tahun 2021, sehingga perencanaan-perencanaan kami dalam melakukan penataan kota ini menjadi begitu terhambat. Mulai dari kondisi anggaran yang terkena refocusing, terpangkas karena harus fokus melakukan penanganan baik kesehatan, baik kerawanan sosial, termasuk juga recovery ekonomi, 3 hal itu, termasuk juga pembangunan fisik yang sementara waktu ini juga masih tertahan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau ditanya apa yang masih cita-cita belum, ya masih cukup banyak sebenarnya dengan kondisi yang ada sekarang. Tetapi meskipun demikian, saya bersyukur dalam 2,5 tahun ini ada program-program kami yang dicanangkan sebagai program terbaik di tingkat nasional. Alhamdulillah, di bidang kesehatan kami punya home care, 1 orang petugas kesehatan kami tempatkan di tiap kelurahan, sehingga warga masyarakat di kelurahan mereka nggak usah kemana-mana kalau butuh layanan kesehatan, cukup menghubungi petugas itu saja. Ini menjadi top 45 inovasi terbaik se-Indonesia. Kita masuk ke sana, alhamdulillah.
Kemudian juga kita punya rumah sakit gratis di Kota Sukabumi untuk warga Kota Sukabumi, cukup dengan KTP, cukup dengan menunjukkan kakak, maka warga Sukabumi bisa mendapatkan layanan secara gratis di rumah sakit tersebut. Ini terus kita perbaiki di tengah keterbatasan saat pandemi yang ada saat ini. Seperti itu. Iya. Nah, Pak Wali, kami pun untuk masyarakat Kota Sukabumi gitu ya, Kota Sukabuminya, kita jarang mendengar, alhamdulillah ya, hal-hal yang mungkin diberitakan nasional gitu, yang negatif gitu Pak Wali ya. Kayaknya berita-berita kriminal juga kayak jarang, alhamdulillah gitu ya, jarang terdengar. Dan apakah ini dampak dari tadi ya, program dari Pak Wali di awal mencita-citakan kota ini lebih religius lagi gitu Pak Wali. Apakah efek dari situ Pak Wali atau seperti apa sih Pak Wali ya? Iya, sebenarnya kalau informasi yang negatif juga ada juga ya. Ada juga ya. Ya. Tawuran warga ada juga gitu ya. Saya perlu menyampaikan kalau Kota Sukabumi itu, kami itu kota kecil, tetapi secara geografis, secara strategis kami itu ditetapkan sebagai PKW. Apa tuh, PKW itu Pusat Kegiatan Wilayah. Sehingga beberapa daerah yang ada di sekeliling kami semuanya numplek ke Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, mereka ke Kota Sukabumi. Dari sedikit wilayah Kabupaten Bogor, ini banyak juga yang ke Kota Sukabumi. Dari Kabupaten Cianjur juga sangat banyak yang ke Kota Sukabumi. Karena memang Kota Sukabumi sebagai pusat kegiatan wilayah. Nah, tidak bisa kami pungkiri dengan banyaknya pertemuan dari berbagai warga masyarakat, dengan banyaknya warga-warga yang datang, dengan interaksi yang semakin meluas, ini konflik-konflik ada saja gitu ya. Tetap ada saja ya. Geng motor masih tetap ada, itu. Dan ini juga menjadi salah satu pekerjaan yang terus kita ingatkan. Pemerintah, kami dengan pihak kepolisian juga berupaya untuk memberantas geng motor ini dengan pendekatan keagamaan. Dengan pola bagaimana kita komunikasi dengan para alim ulama, dengan mereka yang kemudian terrazia oleh pihak polisi, kemudian kita bekali mereka dengan pendidikan keagamaan, karena kami yakin segala sesuatu berdasarkan dari keagamaan. Almar'u ala dini khalilihi, kalau dalam bahasa hadis itu. Ya. Jadi seseorang itu tergantung dari siapa temannya. Dia bisa menjadi baik ketika dia berteman dengan teman yang punya agama yang baik, dan sebaliknya juga. Jadi memang bagaimana kita berupaya untuk memasifkan kegiatan keagamaan sehingga pertemanan yang terjadi ada pertemanan yang dibingkai oleh semangat keagamaan. Iya. Nah Pak Wali, mungkin pasti saya sudah berkunjung ke berbagai kota, khususnya di Indonesia Pak Wali ya. Kalau Pak Wali melihat keistimewaan Kota Sukabumi dibandingkan kota lainnya apa Pak Wali? Ini dari seorang pemimpin kota gitu ya. Sukabumi itu sulit untuk disampaikan karena semuanya istimewa. Ya. Masya Allah. Mulai dari suasana udaranya tadi saya sampaikan, ini mah kulkas segede kota gitu ya. Karena masih banyak ya pohon-pohon besar ya. Iya, kemudian dan juga. Dan ini kaki gunung gede juga sini ya. Iya betul. Kemudian juga dari sisi suasana heritage masih banyak peninggalan zaman penjajahan ya? Kan di sini ya. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan, apa keunggulan dibanding kota lain, wah semuanya lebih dari kota lain, insya Allah. Masya Allah. Ya, kami juga perlu banyak belajar dari kota lain lah. Masya Allah. Nah Pak Wali, selama memimpin, sebelumnya kan pernah menjabat sebagai wali kota juga ya Pak Sebagai Wali. wakil. Wakil wali kota, mohon maaf. Perlu kami informasikan Ikhwan Akhwat di tahun 2018. Bukan untuk, kita kan pernah ada acara Pak Wali ya, pas di Masjid Agung waktu itu. Pak Wali waktu itu mewakili wali kota memberikan sambutannya, Masya Allah. Sebetulnya kita sudah pernah bertemu dan ngobrol dengan beliau di Masjid Agung. Masih ingat Pak Wali dengan kami? Masih ingat. Tapi tahunnya saya lupa, saya masih wakil wali kota 2016 ya? Kalau nggak salah. Kami waktu itu rombongan ke Sukabumi mengadakan acara Tabligh Akbar. Masya Allah, masyarakat di sini luar biasa. Giroh keagamaannya cukup besar, dan kami dibantu oleh masyarakat di sini untuk mengadakan Tabligh Akbar gitu. Pihak Masjid Agungnya Masya Allah sangat membantu sekali, baik sekali Masya Allah. Dari lembaga zakat Kota Sukabumi Basnas, waktu itu, Basnasnya membantu, Masya Allah, luar biasa. Kami berkesan gitu dengan masyarakat Kota Sukabumi waktu itu gitu Pak Wali. Nah Pak Wali, kita sedikit mundur nih Pak Wali.
waktu itu kan menjabat sebagai wakil wali kota dan sekarang wali kota. Perbedaannya dulu sebelum menjabat menjadi pejabat pemerintah dan menjadi pejabat apa sih Pak Wali? Ini pertanyaan ringan ya sebetulnya. Ada bedanya nggak sih Pak Wali? Maksudnya Jadi masyarakat biasa dengan pejabat itu ada bedanya nggak sih Pak Wali? Ada banyak lah. Gimana tuh Pak Wali? Yang paling membedakan itu sekarang itu kapusing lebih banyak. Kapusing itu apa? Tingkat pusingnya lebih banyak sekarang. Iya. Beda. Iya. Kemudian juga karena tanggung jawab yang besar ya Pak iya, Wali. mungkin ya karena beban yang ada gitu ya. Kemudian juga kalau dulu tuh apa ya? Dulu saya tuh ya ustadz gitu, maksudnya sarungan, dunia dakwah gitu ya. Sarungan dengan santri pagi, subuh, pagi, siang, sore, malam di santri aja di pondok gitu ya, di pesantren gitu ya. Sekarang nilai-nilai atau ya suasana itu hilang sekarang. Suasana pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah miring-miring gitu. Karena harus ada protokol balai kota mungkin. Ya, artinya kan kalau dulu bisa dengan waktu begitu bebas kalau dulu ya, kalau sekarang kan waktu agak ketat lah waktu. Kemudian juga pertemuan dengan keluarga dulu mah bisa sangat bebas kapan saja. Sekarang juga kan waktu agak berkurang lah, dikarenakan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain itu. Jadi ya dari sisi itu ada banyak perbedaan lah. Ya ini kan luar biasa ya, mewakafkan jiwa, raga, waktu untuk masyarakat gitu ya Pak Wali. Kan tidak mudah. Tadi bilang kapusing bertambah tapi kelihatan masih enjoy gitu Pak Wali. Lihat Masya Allah raut mukanya gitu Pak Wali. Masih tenang gitu. Ya ini ditenang-tenangkan karena di depan kamera kan harus tenang. Atau ada mungkin tips, trik atau kebiasaan yang ya udah deh ini amanah. Seperti apa sih Pak Wali gitu? Tetap tenang gitu menjalankan amanah ini gitu yang kita tahu pasti amanahnya sangat-sangat berat gitu. Ya tadi saya sampaikan peran pasangan itu luar biasa lah. Peran pasangan itu luar biasa. Ketika kita gundah, ketika kita sedang gulana, ketika kita sedang bahagia gitunya, pasangan itu yang akan mengingatkan kita. Jadi merugilah yang belum memiliki pasangan. Ayo. Itu pesannya. Nah selain pasangan Pak Wali mungkin ada tokoh atau alim yang mungkin sering dikunjungin untuk meminta nasihat, memberikan mungkin yang dituakan oleh Pak Wali, mungkin Pak Wali seperti apa mungkin pesan-pesannya gitu, bisa di-sharing ke kami? Saya memang rajin ya dan rutin lah komunikasi dengan para alim ulama di Sukabumi lah. Yang pertama sebagai bentuk silaturahmi antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan. Yang kedua juga minta didoakan dan minta nasihat. Semoga perjalanan amanah ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, karena saya yakin doa-doa terbaik dari para alim ulama lah yang semakin menguatkan kita dari waktu ke waktu. Apalah arti kekuatan manusia yang tak seberapa gitunya dibandingkan dengan doa-doa besar yang disampaikan oleh para alim ulama. Itu sih saya sih. Memang rutin ya kalau itu ya. Rutin, iya. Baik. Ikhwan Akhwat yang mungkin baru bergabung, menyalakan radionya nih di waktu sahur ini, Ikhwan Akhwat, kami tengah berbincang dengan Bapak Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, Ikhwan Akhwat, dengan Bapak Haji Ahmad Fahmi, SAG, MMPD, dan kami alhamdulillah diberikan kesempatan, waktu, dan tempat untuk berbincang-bincang dengan beliau di Balai Kota, di tengah kesibukan waktu beliau, Masya Allah. Nah Pak Wali, untuk keluarga sendiri nih Pak Wali, ya tadi kan dari 2013 ya Pak Wali ya, menjabat sebagai wakil wali kota, kemudian wali kota, tadi disampaikan pasti kan waktu dengan keluarga sangat berkurang. Waktu dengan anak-anak khususnya pasti sangat berkurang. Pernah nggak sih mereka protes gitu mungkin? Sering ya, maksudnya kita aja yang kesibukannya Masya Allah nggak seberapa, kadang-kadang anak tuh ya nanyain gitu atau protes, Pak Wali Masya Allah gitu. Gimana tuh Pak Wali? Ya sering juga sih, ya sering mereka protes. Tapi kalau sekarang udah terbiasa? Karena anak-anak itu kan sekarang mereka kuliah di berbagai tempat ya. Paling besar usia berapa Pak Wali? Yang paling besar sekarang usia 21. 21, ya. Sudah kuliah di? Sudah kuliah di sini. Di sini, di Sukabumi ya. Yang kedua, yang ketiga kebetulan perempuan kembar.
Masya Allah. Ini usia 19, yang satu kuliah di Bandung, di Unpad, yang satu di Depok, di UI. Jadi memang sekarang jauh lebih aman karena semuanya terpisah. Masya Allah. Dan tadi kalau istri mah sudah, insya Allah lah, udah mewakafkan suaminya mungkin ya. Insya Allah. Tapi tetap kangen juga ke suaminya, Tetap bukan ya. berarti dibiarin. Pasti atuh ya. Masya Allah. Nah, selama menjabat menjadi pemimpin daerah di Kota Sukabumi ini, mungkin ada yang paling berkesan juga nggak Pak Wali dalam memimpin kota ini? Yang selama 2,5 tahun ini khususnya menjalankan amanah sebagai wali kota, Pak Wali? Yang paling berkesan itu ketika ada warga yang datang, yang meluk, mengucapkan terima kasih, bahagia, itu yang paling berkesan itu. Ya. Saya pernah satu ketika ada warga, ada ibu-ibu yang meluk saya. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang itu meluk saya, Bapak terima kasih bantuannya, anak saya sekolah lagi. Itu yang paling berkesan itu, yang nggak bisa nggak bisa terbayarkan. Jadi kebahagiaan itu cukuplah ketika warga mencintai kita bagi saya. Makanya bagaimana caranya warga betul-betul memang mencintai kita dikarenakan kehadiran kita. Jangan sampai kehadiran kita justru tidak disenangi oleh warga, ini kan yang mengkhawatirkan. Jadi yang paling berkesan itu, saya di beberapa momen, di beberapa event saya sempat mengalami itu ya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kan kesan positif Pak Wali. Ada nggak kesan yang, ya ini maksudnya semoga jangan terulang deh, gitu. Ada nggak Pak Wali? Iya. Nggak ada ya? Dan kepemimpinan itu kan pasti ada pro dan kontra ya. Iya. Ada lover, ada hater. Oh iya. Itu Sunatullah ya Pak Wali. Sunatullah yang demikian. Jadi kalau berbicara ada yang tidak suka, ada yang membenci, ya ada saja. Karena tidak semua kebijakan itu pasti diterima oleh masyarakat. Ada juga kebijakan-kebijakan yang tidak diterima oleh masyarakat karena mereka merasa kecewa atau apa. Tapi ya bagaimana kemudian secara perlahan kita memberikan pengertian kepada mereka, kebijakan ini bukan kebijakan individual, bukan kebijakan personal, tetapi kebijakan dalam konteks lebih luas dari warga masyarakat. Iya. Itu aja sih. Nah, mengenai hater tadi memang sunatullah ya Pak Wali. Sunatullah. Nah, bagaimana menanamkan kepada diri kita gitu, apalagi seorang Pak Wali kan banyak banget mungkin ya. Tadi yang lovernya, ada juga yang baper, haternya. Nah, bagaimana supaya kita tidak mudah baper gitu, tidak mudah kecewa dengan ya tadi ya, pasti ada hal-hal seperti itu Pak Wali. Bagaimana sih mendidik diri kita itu? Saya seringkali diingatkan, ada kalimat, ada pepatah ridon nas goyatun datudrok katanya. Keriduan manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Jadi kalau kita menginginkan manusia itu ridho dengan kehadiran kita, dengan kebijakan kita, nggak akan mungkin itu tercapai. Cukuplah nasihat itu untuk mengingatkan kita ya, bahwa yang membenci kita pasti ada. Ya udah serahkan aja kepada Allah. Yang mencintai kita juga pasti ada. Maka bersyukurlah kepada Allah. Gitu aja sih. Jangan diambil rumit. Kerjaan aja udah musingin gitu. Iya, kerjaan udah musingin. Ya udah serahkan aja kepada Allah. Serahkan sama Allah ya, Masya Allah. Tapi kan kalau untuk ya kaum muda gitu ya kayak kita, masalah kecil aja kadang-kadang aduh bikin baper gitu. Bikin kepikiran gitu. Siang malam gitu. Saya juga kalau ngelihat pejabat gitu, ini orang ada yang demo gitu, apakah nggak kepikiran gitu kan. Yang ya tadi haternya banyak sekali gitu ya. Apalagi yang punya media sosial mungkin dicecar di Instagram banyak sekali gitu. Bagaimana tuh Pak Wali? Ya kalau nggak mau dicaci, kalau nggak mau dimaki, kalau takut dihujat, jangan jadi pemimpin. Iya. Sederhananya gitu ya. Rasulullah saja makhluk yang sangat dicintai Allah juga dicaci, dimaki. Gitu dilempar malah ya? Dilempar. Jadi silahkan dalam konteks ini kita tadi ya kalau nggak mau dicaci ya jadi pemimpin. Kalau mau hidup tenang-tenang saja ya tidur saja, selesai. Iya, Masya Allah. Dan ini adalah resiko. Salah satu ujian bagi pemimpin adalah bagaimana dia mempersiapkan secara mentalnya, mempersiapkan secara pemikirannya, bersiap ketika ada yang
tidak sepakat dengan dengan ide dan gagasannya itu sih. Masya Allah, Ikhwan Akhwat, tidak terasa bincang-bincang kita hampir 60 menit nih Ikhwan Akhwat. Sebetulnya masih ingin berbincang-bincang dengan beliau, tapi karena waktu beliau juga cukup padat ya Ikhwan Akhwat, dan durasi kita juga tidak banyak ya, hanya 60 menit. Nah Pak Wali, sebelum diakhiri mungkin Pak Wali ada pesan khusus kepada para pendengar, para pemirsa, khususnya warga Kota Sukabumi dan umumnya masyarakat seluruh Indonesia Pak Wali. Mungkin pesan Ramadan Pak Wali, silakan. Ya, kalau sebagai closing statement mungkin saya ingin sampaikan bahwa tentunya kita berharap keberadaan kita ini memberikan manfaat kepada semuanya dalam kapasitas apapun kita itu. Jadi marilah sama-sama kita memasifkan kebaikan. Ya. Ada kalimat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya radhiyallahu an, beliau sampaikan, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi sarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah kalian dalam pandangan Allah itu sebaik-baiknya manusia, dan jadilah kalian dalam pandangan diri sendiri seburuk-buruknya manusia. Dan jadilah kalian dalam pandangan orang yang lain adalah manusia yang biasa-biasa saja. Ini maknanya apalagi di Ramadan kali ini, mari kita perkuat jati diri kita, mari kita jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kun indallah khairan nas. Jadi kita ingin kita itu menjadi manusia yang baik dalam pandangan Allah, nggak usah melihat pandangan manusia seperti apa. Nggak usah juga kita berharap dalam diri kita harus jadi seperti apa. Berharap saja Allah menganggap kita dan Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang terbaik. Insya Allah kalau kita melakukan itu, kebaikan akan semakin tersebar di bumi yang kita cintai ini. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fahmi, SAG MMPD, Wali Kota Sukabumi atas perbincangannya. Dan insya Allah perbincangan yang kurang lebih 60 menit ini sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Sama-sama. Insya Allah nanti kalau diberikan waktu lagi kami akan silaturahim lagi ke Sukabumi Pak Wali. Alhamdulillah, dengan sangat terbuka silakan datang. Buat Ikhwan Akhwat yang bukan dari Kota Sukabumi, menyesal kalau nggak pernah ke Kota Sukabumi. Masya Allah. Ikhwan Akhwat, terima kasih sekali lagi telah menyimak bincang-bincang ringan kita dengan Pak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji Ahmad Fahmi, Ikhwan Akhwat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi. Untuk para pendengar dan pemirsa Rasil TV, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadana lana, waj'alhu minna mutakabbalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.